Roh Kudus akan memimpin kepada hidup dalam kekudusan. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Pada waktu kita bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, kita dibenarkan, ya, secara hukum, secara de jure kita dibenarkan. Tetapi secara de facto, ya, dalam kenyataannya, karakter dosa itu masih ada di dalam hidup kita. Ya. Tidak seketika hilang dari hidup kita karakter dosa itu. Tetapi dengan Roh Kudus yang bekerja setiap saat, setiap hari di dalam hidup kita, pelan-pelan kita semakin hari semakin dikuduskan oleh pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan Allah Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari, maka karakter dosa itu pelan tetapi pasti mengubah hidup kita yang berada dalam karakter dosa. Semakin kita semakin hari semakin dikuduskan. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja? Dia akan selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang akan menegur, mengingatkan, mengajar kita untuk hidup dalam kekudusan. Roh Kudus akan menguduskan kita terus-menerus sehingga kita dapat menghasilkan buah roh. Ya. Kasih, sukacita, panjang sabar, damai sejahtera. Itu akan menghiasi kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Sebab setiap hari Dia menguduskan karakter kita. Dan yang keempat, saudara, Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sah. Nah, demikian juga ketika orang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita sah menjadi miliknya Allah. Kita dipercaya, dimeteraikan, dan kita sah menjadi milik-miliknya Allah. Roma 8 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, Roma 8 ayat 9. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Syukur kepada Tuhan. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita semua menjadi milik-miliknya Kristus. Jadi setiap orang percaya yang mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ketika kita percaya, tadi kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya, kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kita dimeteraikan, kita sah
menjadi milik Allah. Dan kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu, kita tidak perlu takut menghadapi hari-hari yang akan datang. Sebab kita telah menjadi sah menjadi milik Kristus. Dan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran.